Halo guys, berjumpa lagi bersama saya yaitu Mas Anto ya. Tentunya di channel kesayangan kita yaitu Mas Anto Kicomania, channel yang selalu membahas seputar dunia burung. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengatasi burung soko ontong yang susah bunyi. Nah, apa aja sih penyebabnya? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, penyebab burung sokon kalian yang susah bunyi itu yang pertama faktor perawatan ya, yang kedua faktor pakan ya, yang ketiga faktor birahi dan emosi. Nah, yang pertama faktor perawatan. Nah, yang perlu kalian ketahui, bagaimana sih perawatan soko ontong yang benar supaya cepat bunyi. Nah, perawatan yang benar yaitu kita harus wajib membunkan ya jam 5 pagi, kemudian jam 6 atau jam 7 sekitar sinar matahari sudah muncul lah ya, kisaran jam 7 kita jemur. Nah, kita jemur, kemudian kita cabut pakan ya, kita biarkan dia mandi sendiri ya, biasakan dia mandi sendiri. Kalau misalkan punya teman-teman belum bisa mandi sendiri, teman-teman bisa semprot ringan pakai semprotan ya, nggak usah basah-basah lah, intinya semi basah aja, yang penting dia mandi, kemudian angin-anginkan dulu sebentar, terus jemur kembali. Nah, setelah dijemur kita angkat ya, kita bersihkan sangkar, kita kasih pakan baru. Tujuan pembersihan sangkar itu supaya burung itu nyaman. Nah, kalau burung itu nyaman, otomatis burung sokon akan mau bunyi layaknya kita misalkan mempunyai rumah. Kalau misalkan rumah kita berantakan, pasti kita males ya, lihat rumah berantakan, pastinya kita juga rasanya nggak enak ya kan. Begitupun juga burung. Nah, jadi semakin sangkar bersih, semakin burung nyaman. Nah, kuncinya di situ. Lakukan perawatan seperti itu rutin setiap hari ya, dan jangan lupa di terapi sauna ya, burung kering, rotong kering, itu untuk meningkatin birahi si burung supaya mau bunyi. Dan biasakan digantung tempat yang rendah setinggi orang, maupun bisa juga ditaruh di lantai yang banyak orang. Pokoknya taruh di tempat posisi yang rame ya. Terus jangan lupa setiap malam itu digerodong ya, supaya burung esok harinya itu fit ya. Jadi saat kita embunkan nanti, pasti kalau ada sudah sinar matahari, pasti dia lama-lama akan mau keluarin suaranya ya. Terus yang kedua faktor pakan. Nah, faktor pakan ini yang paling penting karena menyangkut nutrisi dan protein si burung. Karena kalau kita salah pakan, sampai kapanpun burung sokon kalian tidak akan bunyi, bahkan bisa menimbulkan nyilet, lama-lama mati ya pada burung kesayangan kalian. Makanya harus hati-hati dalam masalah pakan ya, apalagi kita beli pakan yang sembarangan. Jangan, alangkah baiknya sih kita beli sendiri ya, seperti netaracik, kita kan tahu takarannya ya, tahu gizinya. Nah, itu lebih baik. Ekstra puding juga jangan lupa dikasihkan ya, karena di alam liar pun soko ontong pemakan serangga juga ya, karena serangga juga membantu untuk merangsang dia bunyi juga ya. Ekstra puding setiap hari kalau bisa dikasih ya, contohnya seperti proto ya, kasih aja proto setiap hari, pasti dia itu akan merasa nyaman seperti hidup di alam liar. Asupan sari nektar bunganya ada, dari vitamin hewaninya juga ada, seperti itu. Dan
kalau pakan yang mengandung vitamin dan nutrisi itu burung akan sehat, gemuk ya, pastinya akan rajin bunyi. Untuk tambahan vitamin ya, kalian bisa pakai Epotfit ya. Kalau misalkan ada vitamin lain, misalkan kayak Metabolis ataupun Combat, atau bisa juga Evojos ya, itu vitamin-vitamin tambahan ya. Tapi ingat, baca dulu aturan pakai supaya tidak over ya, nantinya bisa menimbulkan doping. Kalau kita pakainya sesuai anjuran, itu bukan doping tapi multivitamin seperti itu. Nah, yang ketiga itu masalah birahi dan emosi ya. Kalau kalian ibaratnya burung sokon kalian itu tidak mempunyai birahi ataupun tidak mempunyai emosi, dia itu tidak akan pernah mau bunyi. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau bunyi. Nah, bagaimana sih cara numbuhin emosi burung dan birahi si burung? Nah, caranya gampang teman-teman. Teman-teman bisa lakukan terapi sauna ya. Burung kering, berodong kering, lakukan setiap hari 2 jam sekali, tapi lakukan bertahap. Kalau belum pernah melakukan, usahakan cobalah setengah jam dahulu. Kalau misalkan setengah jam dahulu dia sanggup, kita tambah setengah jam lagi sampai berikutnya sampai 2 jam kemudian ya. Terus kita bisa lakukan pengembunan ya, dilakukan pengembunan rajin, dan juga lakukan pemasteran. Saat pengembunan jam 5 pagi, nyalakan saja MP3 masteran kalian ya, itu supaya untuk memancing burung sokon kalian buat bunyi. Nah, seperti itu. Terus kalau mau yang instan ya, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa pakai Metabolis, pakai Combat, pakai Evojos ya, bisa pakai itu, atau pakai vitamin dextro yang vitamin kecil ya, juga bisa. Tapi ya itu tadi, baca aturan pakai, jangan berlebihan, nanti bisa merusak burung kalian. Dan ingat, jika sudah bunyi, berhentikanlah pemberian vitamin itu ya, jangan kasihkan lagi, takutnya nanti bikin jandu. Kalau bikin jandu bisa repot ya. Kenapa saya bilang bisa repot? Karena dia akan ketergantungan dengan vitamin tersebut. Tapi kalau kita kasihnya dengan sesuai anjuran ya, itu tidak akan bikin candu. Nah, maka dari itu kita saat pemberian vitamin itu harus tahu aturan pakainya, dan jika sudah kacau jangan kasihkan lagi, cukup kita dongkrak saja dengan nektar kita, atau bisa juga pakai air gula ya yang kental. Yang pokoknya intinya dongkrakan selanjutnya bisa pakai air gula yang manisnya tinggi ya. Jadi disitu birahi burung akan naik, tapi jangan lupa harus diiringi dengan ekstra puding dengan rutin. Insya Allah burung sokon kalian pasti akan cepat bunyi ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian males untuk melatihnya, sampai kapanpun burung kalian tidak akan pernah mau bunyi. Maka dari itu kita sang pemilik harus pintar-pintar kita cari luangkan waktu sedikit lah ya buat burung kesayangan kita, supaya kita selama merawat itu tidak merasa sia-sia, tidak terbuang waktu. Makanya lakukan pelatihan tersebut dengan konsisten, dengan rajin, pasti akan ada imbal baliknya. Yang utama itu yang penting bikin nyaman burung dulu di sangkar tersebut ya. Ingat, bikin nyaman di sangkar tersebut. Kalau burung sudah nyaman, sudah cocok dengan pakan, sudah cocok dengan perawatan, sudah cocok dengan settingan kita, dia akan gacor. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung kalian, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.